sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku.
itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Kebenaranmu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak
di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa. Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak akan aku
sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku.
kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku.
Tuhan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk merayakan ibadah hari Minggu ini. Mari di tahun 2021 ini dengan tema reproduksi kita bisa lebih bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Amin. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang terlimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, layakan kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini saat ini. Ini hati kami Tuhan, kita memuji dan menyembah Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami melayani-Mu, Allah yang ajaib. Lukis
harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, tinggikan Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Namamu tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan
orang Israel keluar dari Mesir. Dan tangan yang kuat itu yang membelah laut Rosso. Tangan yang kuat itu yang mengalahkan musuh-musuh yang lebih kuat dari orang Israel. Dan tangan yang kuat itu menuntun mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan tangan yang kuat, tangan yang sama yang memegang kami, yang menuntun kami melangkah maju hari demi hari, melewati masa-masa kekelaman, melewati lembah bayang-bayang maut, panah-panah berapi yang dilemparkan oleh si iblis. Tangan yang kuat itu bagaikan perisai juga yang menghalau semua musuh-musuh yang ada di depan kami, sehingga kami terus bisa melangkah maju. Bapa, terima kasih. Tangan-Mu yang kuat itu yang menuntunkan, tangan-Mu yang kuat itu yang memegang kami, yang menguatkan kaki kami yang sedang lemah untuk melangkah. Tangan yang kuat itu yang menarik kami keluar dari kejatuhan kami, dan kami memegang tangan-Mu Tuhan. Jangan biarkan Engkau terus ada dalam sumur itu. Tengadahlah kata Tuhan. Lihat, bukankah tangannya terulur kepadamu saat ini untuk mengangkat engkau keluar, menarik engkau. Dan tangan itu yang menuntun, membimbing engkau. Mengajarkan engkau langkah demi langkah. Bukankah tangan itu tangan Allah yang kuat, yang perkasa itu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jangan kehilangan semangat kita Tuhan. Jangan tidak bergairah lagi. Tapi lihatlah, lihatlah, lihatlah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukankah tangan yang sama yang pernah menumpangkan tangan kepada orang lumpuh dan orang itu berjalan? Tangan yang sama yang mengurapi mata orang yang buta, dan kemudian mata itu bisa melihat kembali. Dan tangan yang sama yang sedang menjamah engkau yang sakit. Engkau yang sakit di bagian punggung, lihatlah tangan yang sama yang sedang menjamah engkau, yang sedang menyembuhkan
menyembuhkan sakitmu. Di bagian mana engkau yang sakit, tangan itu sekarang sedang menjamah engkau. Baik engkau yang ada di rumah, tangan itu sedang menjamah engkau. Ada anak-anak yang sedang sakit yang hari ini Tuhan katakan aku jamah. Aku menjamah dia dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan takut dengan orang-orang yang iri hati denganmu. Tangan itu hanya bersama-sama dengan kamu. Tangan Allah yang kuat itu hanya bersama-sama dengan kamu. Kalau Dia yang mengangkatmu, mempromosikan, maka Dia akan mengangkat engkau tinggi, lebih jauh daripada apa yang kau bisa pikirkan. Berpegang terus dengan tangan Tuhan yang kuat itu. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Ini kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan sebagai tempat benih. Itu boleh ditabur sebagai satu tanah yang subur Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan menolong kita, Tuhan memelihara kita, bahkan Dia memberkati seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik, itu membangun rumah Tuhan. Satu hal yang sebetulnya beberapa bulan ini Tuhan itu sampaikan kepada saya. Cuman waktu itu saya tanya, Tuhan, waktumu kapan, waktu yang tepat Tuhan untuk aku boleh sampaikan ini. Nah saudara, kita akan buka Alkitab kita tentang membangun rumah Tuhan ini dari Hagai pasal 1 ayat yang kedua. Kitab Hagai, kitab yang memang jarang-jarang dikupas. Hagai, kalau yang buka Alkitab, nggak ada yang bawa Alkitabnya. Kitab Hagai, Zakaria, Maleaki, ini sebelum akhir daripada perjanjian lama. Kalau yang handphone lebih mudah. Hagai pasal 1 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, latar belakangnya begini saudaraku, kalau Bapak Ibu baca di kitab Hagai ini sezaman dia dengan Daniel, ya. Daniel karena pada waktu itu dia juga sezaman dengan Nehemia, Esra. Nah, kitab Nehemia, kitab Esra itu kitab Hagai. Nah, mereka ini orang Israel itu ada dalam pembuangan waktu itu setelah 70 tahun lamanya, dan kemudian Tuhan suruh mereka kembali untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan. Waktu itu melalui Nabi Yesaya juga sampaikan itu, dikatakan Yeremia juga sampaikan itu, ya, Nabi Yeremia bukan Yesaya, dikatakan
kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu. Nah, kemudian lewat Nabi Hagai ini diberitahulah kepada orang Israel, bangun kembali rumahku, kata Tuhan. Nah, kenapa? Karena rumah itu sudah jadi reruntuhan, sudah runtuh. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada orang Israel, bangun kembali rumahmu. Nah, pengertian apa yang kita bisa belajar hari ini tentang rumah Tuhan? Saudaraku, rumah Tuhan yang dalam konteksnya ini adalah memang betul-betul tempat ibadah. Ya, di dalam kitab Tawarikh dikatakan begini, 2 Tawarikh pasal 7. Kitab Tawarikh, 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 12 dikatakan begini sampai 16. Ini dikatakan tentang Salomo waktu rumah itu sudah selesai dibangun di zaman yang berbeda, ya. Ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ di tempat itu, di rumah Tuhan itu sepanjang masa. Jadi saudaraku, Tuhan katakan tempat itu, rumah Tuhan itu tempat di mana orang bisa, di mana Tuhan berkenan akan tempat itu. Rumah di mana tempat orang beribadah, menaikkan doa, menaikkan rasa syukur. Tempat itu yang memang secara fisik ada. Yang dimaksud rumah Tuhan itu adalah secara fisik ada. Nah saudaraku, dan janjinya Tuhan katakan dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 19 dan 20, kalau rumah itu dibangun, pada waktu engkau membangun rumah itu dan menyelesaikannya, maka kata Tuhan, maka aku akan memberkati engkau. Nah saudaraku, pengalaman ini yang saya ingin share, saya ingin bagi dengan Bapak Ibu. Satu kali saya catat itu tanggal 4 November tahun yang lalu 2020. Itu pagi saya karena saya tidak terlalu memperhatikan antara jam 3 jam 4 pagi itu. Saudaraku, saya dalam keadaan, karena jam itu kan jam tidur sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya sepertinya itu sadar, tapi saya tidur gitu. Dan kemudian di dalam keadaan itu saya tahu peristiwanya itu detail itu apa. Tapi di waktu itu kemudian saya dengarkan suara itu ngomong dengan saya, bangun rumahku, dan kasih tahu kepada jemaat, ajak mereka untuk membangun rumahku. Saudara, saya terus terang saudaraku, buat beberapa orang hal-hal begini ini kan jadi sensitif. Saya berdoa, Tuhan, waktu itu saya enggak rasa, memang seperti sadar, tapi saya tidur. Tapi suara itu saya dengarkan. Sehingga waktu itu pagi-pagi kemudian saya bangun. Saya cepat-cepat catat. Kenapa? Karena takut lupa. Ya. Kalau 4 November subuh jam 4 pagi itu saya dengarkan suara, bangun rumahku.
kasih tahu kepada jemaat, ajak mereka bersama-sama untuk membangun rumah. Saudaraku, terus terang buat kita sih kalau rasanya dengan suasana COVID begini, lebih aman begini kan, kita pun mau bangun, misalnya nih bangun, ini logikanya kan gini, bangun gereja satu ruko, dua ruko terbatas orang, ya dengan jarak-jarak begini, paling juga 30 orang, 40 orang itu sudah penuh gitu. Rasanya nyaman, tapi pada waktu ini suara itu seperti terus ngomong dengan saya. Bangun rumah Tuhan. Nah saudaraku, ini kan 4 November, awal Desember, pertengahan Desember, kami kan mau bikin seragam yang dipakai Daniel ya, warna hijau itu, dan ibu-ibu juga yang wanita juga ada warna hijau. Kami pergi, saya nemenin ibu-ibu pergi beli, cari kain. Saudaraku, saya kaget dengan pernyataan Bapak ini. Dia bilang, jadi saya ngajak ngobrol yang punya toko, sudah tua, sudah 70 lebih, 74, 80, 90, umurnya itu sudah 90. Masih aktif dia jualan, masih bisa, sekalipun anaknya yang sudah pegang toko. Ngobrol, cerita sini, cerita situ, dia cerita lah di zaman bola, katanya, di zaman dulu perang di Jepang, dia sudah jualan kain, cerita bagaimana sulitnya dulu, dan kemudian sekarang dia cerita anaknya, dia sudah punya buka di kota ini, di kota itu, di kota ini, dan anaknya sudah kerja di pemerintahan yang punya jabatan, yang ada satu kerja di Bank Indonesia, satu di sini, anaknya 49 itu, dan semua kata-kata terus dasar. Aduh, Bapak pas cerita gini-gini, yang mengagetkan saya sebenarnya. Dalam cerita itu dia bilang, tersambunglah cerita yang ada di Takwa. Ada bangunan megah yang baru selesai di sana. Saya dulu berpikir itu dibangun oleh Pemda, ternyata tidak. Oleh niat hati si Bapak ini, uang pribadinya dibangun ini. Kenapa yang dikatakan Tuhan? Saya makan cukup. Pakaian cuma satu yang saya bisa pakai di badan ini. Saya sudah punya rumah cukup. Apa yang dia lakukan? Dia bangun tempat ibadah. Dan dia bilang begitu, saya panggil arsitek, saya bayarkan tiketnya, kami pergi ke India, dibawa arsitek itu ke India. Kamu lihat bangunan ini, Taj Mahal. Kamu lihat, seperti ini yang saya mau bangun di sana. Di kota, di tempat di mana saya dilahirkan, di kota di mana saya diberkati oleh Tuhan, saya bisa punya ini, punya itu, dan saya mau ini. Dan dia bilang, biaya operasional setiap hari kami tanggung, tidak minta sumbangan dari orang-orang. Saya kaget. Saya kaget. Ada orang punya niat, dibilang dari uang pribadi. Gue lihat di pinggir laut itu megah. Saya dulu pikir, oh ini dana APBD, APBN, ternyata bukan. Dana pribadi. Saudaraku, memang tidak dilanjuti lagi ceritanya bagaimana, tapi dia bilang, saya sudah bisa makan, bisa besarkan anak-anak, bisa kuliahkan anak-anak. Saya dapat rezeki dari yang di atas. Saya pulang pun nanti ke atas,
saya akan tinggalkan semua. Apa yang saya akan bawa, saya siapkan sesuatu untuk yang kekal. Saudara, kenapa sebagai anak Tuhan yang harusnya itu ada tercatat dalam Alkitab, kita tidak punya niat sama sekali itu hal yang seperti ini? Saudara, justru saya bilang pada waktu saya dapatkan suara itu, saya bilang dengan cerita, aku dapatkan sesuatu. Nah, saudaraku, saudara jangan terus langsung berapriori, ini cerita uang lagi. Nah, jangan itu dulu. Tapi coba lihat ini, ada orang yang punya niat, hatinya itu, dan saya justru itu kayak menampar saya, saudara. Karena ada orang yang melakukan itu, dan dengan tersenyum dia bilang, saya bawa ini untuk kekal nanti, bukan untuk di sini. Di sini makan saya cuma sepiring, baju cuma satu lembar ini yang saya bisa pakai. Tapi nanti itulah yang saya siapkan untuk nanti. Nah, saudara, jadi saya ingin ngajak Bapak Ibu, ayo kita mulai. Sebetulnya kita sudah awali, ya. Waktu itu kita sudah, Pak Victor udah bilang kita buat aja kotak persembahan. Dulu ada namanya untuk rumah Tuhan. Nah, saudaraku, sejak dari 4 November itu, dia bilang gini, oke, setiap bulan Tuhan saya akan masukkan ke kas, kita akan punya kas pembangunan. Kapan kita bangun, kita belum tahu. Tapi yang pasti kita mulai melangkah. Saya setiap bulan dia bilang, oke Tuhan, saya akan tabur untuk pembangunan, bangun rumah Tuhan. Jadi konsepnya ya rumah Tuhan, tempat di mana orang beribadah, dibangun rumahnya, tidak ada campur-campur yang lain, khusus saja untuk tempat ibadah. Ya, nah saudara, ini pengalaman yang berkesan. Jadi sepertinya Tuhan itu menguatkan saya dengan perkataan Bapak itu. Bapak itu sampai ini hari ini masih hidup. Ya. Nah saudara, ada satu lagi yang jadi teringat, saya pernah saksikan ini. Satu kali saya ketemu dengan satu om, ini cerita sudah 15-20 tahun yang lalu. Si om itu dulunya dia tuh agamanya tidak jelas gitu ya. Kemudian dia melalui dilayani oleh seorang, dan dia kenal Tuhan, dan kemudian kita layani dia. Datang ke gereja naik sepeda, itu di belakang pondok itu datang naik sepeda dia. Rumahnya di Pasar Babi. Ya, orangnya sekarang sudah meninggal. Di Pasar Babi. Dia orang naik sepeda, kalau hari Minggu dia naik sepeda ke gereja. Ya. Udah waktu itu mungkin umurnya sudah 70 lebih. Terus kalau saya lihat perhatiin, aduh om jangan naik sepeda om, kenapa? Tidak lurus sepedanya saudara. Ya 70 lebih itu mau sepeda. Saya khawatir karena dia oleng-oleng begitu lewat sesuatu kendaraan di belakang dia ditabrak. Ya. Nah satu kali dia itu sakit, saya tahu sakit karena saya kunjungi dia, doain beberapa hari waktu sebelumnya. Tapi hari Minggu itu saya melihat dia datang pakai shawl. Om, apalah namanya saya udah lupa. Om Yang nggak salah. Om kan sakit. Kenapa Om datang juga? Udahlah nanti biar kita layani Om di rumah aja nanti. Om sakit kan, nggak usah datang ke gereja lah. Perkataan Om sampai hari ini seperti masih terngiang-ngiang buat saya. Dia jawab, karena Om memikirkan yang kekal, makanya Om datang ibadah. Sakit-sakit sedikit, tidak apa-apa.
Tua saudara, 70 lebih. Ya. Hari itu dia tidak naik sepeda. Kenapa? Karena dia masih belum sehat. Dia tetap jalan kaki. Dan dia ngomong, kenapa memikirkan yang kekal? Makanya om datang ibadah. Saya yang lebih muda dari dia rasa tertembak. Kadang-kadang kita sakit kepala sedikit aja ada banyak alasan. Sakit ini, tapi orang ini seperti mengajarkan sesuatu karena memikirkan yang kekal. Sudah kalau kita bangun rumah Tuhan, gunanya itu apa? Bukan kita investasi di bumi ini, karena kita mau investasi di mana? Dalam kekekalan. Sesuatu yang nanti akan kita bawa dalam kekekalan. Nah, rumah Tuhan yang kedua, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 juga berkata hal yang sama, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah. Tubuhmu itu bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi hidup kita ini bicara tubuh, kamu bicara tubuh itu bicara tentang kehidupan kita. Jadi tubuh kita, hidup kita ini adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan itu yang adalah roh berkenan tinggal di dalam kita pada waktu kita menjadi percaya kepada Dia. Dan Dia katakan rohku akan tinggal di dalam kamu. Jadi roh Tuhan itu yang adalah wujud Tuhan itu sendiri berkenan tinggal di dalam hidup kita ini. Ini adalah rumah Tuhan. Yang tadi kita cerita tentang rumah Tuhan dalam bentuk fisik. Tapi pemahaman yang lain bahwa rumah Tuhan itu adalah tentang hidup kita ini. Bangun rumah Tuhan itu. Nah, bicara tentang hidup kita ini kan dalam diri kitanya ada dua, manusia jasmani dan satu lagi manusia rohani. Yang mana yang saudara bangun? Kita goes, naik sepeda, jogging, olahraga, senam, nge-gym, itu adalah untuk membangun manusia fisik kita ini, tubuh kita. Perlu, itu perlu. Tapi kadang-kadang orang tidak seimbang. Dia bangun manusia jasmaninya, tapi dia tidak bangun manusia rohaninya. Nah saudara, harusnya kalau kita mau bangun manusia jasmani, tapi kita juga mau manusia rohani kita ini juga sehat. Jadi sehat fisik kita, tapi juga sehat manusia rohani kita. Jadi sebagaimana kita mengatur pola makan kita, kita mengatur pola hidup kita mengatur pola apa lagi? Mending jangan kebanyakan pola, ya. Aturlah pola makan, pola hidup, pola istirahat kita atur dengan baik supaya manusia jasmani kita ini sehat. Tapi kita juga ngatur pola emosi kita ngatur jalan pikiran kita mengatur banyak hal dalam hidup kita supaya manusia roh kita juga sehat. Nah, mesti jalan sama-sama, saudara. Mana yang lebih penting? Ya sama-sama penting. Saudara punya roh yang kuat, tapi tubuhnya sakit, ya sama aja. Ya kan? Yang mana yang lebih penting? Ya harusnya dua-dua. Selagi kita hidup, ya dua-dua. Dua-dua harus kita jaga. Ya harus seimbang, harus jaga sama-sama. Nah, saudara, untuk itu kita mau belajar ya, bagaimana supaya manusia roh kita ini bisa bertumbuh sehat. Ya kalau manusia jasmani, saudara tahulah. Saudara yang nge-gym lah, yang sepedaan lah, yang jogging lah, yang senam lah. Tapi manusia rohani kita bicara itu saja. Bagaimana supaya kita bisa sehat?
Ya. Nah, kitab Wahyu berkata dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7, dia cerita tentang jemaat yang ada di kota Efesus. Tapi saya ingin memberi penekanan sebetulnya di ayat yang keempat. Dikatakan gini, kepada jemaat yang ada di Efesus Tuhan katakan begini, dia Tuhan menegur jemaat itu karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi saudara, supaya kita ini bisa punya manusia roh yang sehat, kita harus pertahankan kasih yang mula-mula. Ya. Kasih yang mula-mula yang harus tetap terjaga. Kasih yang mula-mula ini bicara tentang gairah, semangat. Ya. Saudara, pada waktu sebelum menikah, waktu baru jatuh cinta, kan dibilang gini, jatuh cinta berjuta rasanya, ada rasa melon, rasa mangga, rasa jambu, campur semua, kan? Berjuta rasanya. Aku mau mandi, ingat kamu, aku mau makan, ingat kamu. Asal jangan bilang aku lihat monyet persis kamu, misalnya. Oh, semua rasanya itu waduh gairah. Gunung kudaki, kan? Laut akan kuseberangi demi aku bisa berjumpa dengan. Tidak tahu cari tahu, tidak jelas cari jelas supaya jelas, ya. Supaya apa? Karena gairah itu semangat. Wester seringkali dia diulang-ulang ceritanya itu bilang, aku heran. Dulu saya tanya rumah, nggak mau kasih tahu saudara. Nggak mau kasih tahu rumah di mana, nggak mau kasih tahu. Alamat di mana? Nah, nanti saya jemput aja. Oh, nggak apa. Tapi karena ada gairah semangat, saya udah lupa caranya bagaimana. Tapi akhirnya ketemu saudara. Saya bisa cari rumahnya. Nah, kenapa? Karena ada gairah, ada semangat. Saudara, kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu bicara tentang gairah semangat. Masih ada enggak gairah semangat saudara? Atau saudara melihat pasangan 4L ya? Bukan letih, lesu, lemah, loyo, enggak. Lu lagi, ya kan? Masuk kamar mandi ada dia di sana. Kamar ini wah lu lagi akhirnya orang PSBB lockdown itu malah banyak yang bercerai. Kenapa? Ternyata diselidiki kenapa banyak perceraian justru di masa PSBB, masa COVID ini. Karena ternyata waktu orang bekerja dia jam ketemunya itu pendek. Ya. Pagi udah sibuk, ini sore ketemu sebentar, malam udah tidur lagi, besok kerja lagi, jam ketemunya itu pendek. Tapi waktu PSBB, ya tadi itu lu lagi, di kamar tidur ada dia, di kamar ruang tamu ada dia, di sini ada, akhirnya ribut terus. Saya berharap masing-masing kita, coba kalau yang bawa, yang ada pasangannya, suami istri maksudnya, coba lihat masih ada rasa getar-getar listrik itu ada nggak? Atau sudah biasa? Bagaimana? Semangat kita bagaimana? Gairah kita. Nah, sebagai orang yang punya kasih mula-mula kepada Tuhan, gairah saudara kepada Tuhan itu gimana? Semangat saudara berdoa, semangat baca Alkitab, semangat kita untuk mau peduli dengan orang lain, semangat untuk kita rasanya kalau orang ini tidak datang, kenapa ya dia tidak hadir ya? Atau kita sudah biarin, jangan bisa bodoh aja. Atau gairah kita sudah hilang. Nah, untuk menjaga manusia rohani kita ini supaya bisa tetap sehat, hanya Tuhan bilang jaga saja kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kalau kasih kita mula-mula kepada Tuhan, kita tetap menjaga, maka saudara akan bisa mengasihi sesama.
kita kepada Tuhan sudah mulai tidak terjaga, maka kita akan sulit mengasihi sesama. Itu hukum. Ya. Nah, saudara, kita belajar satu dari jemaat yang ada di Laodikia, ya, jemaat di Laodikia. Di Laodikia itu dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ke-19. Laodikia itu satu kota yang maju. Kenapa? Karena di sana ada pabrik kosmetik. Dan di sana ada pabrik industri permadani dan juga tekstil. Di sana ada tambang emas, ada bank, dan jadi pusat pusat administrasi kerajaan Romawi waktu itu di Asia Kecil. Dan ada orang kaya-kaya banyak di sana. Jadi Laodikia itu secara fisik kotanya itu makmur, sejahtera, orangnya banyak yang kaya-kaya. Kenapa? Karena industri di sana banyak. Jadi pasti kalau industri banyak, orang-orang tidak akan ada nganggur. Ya, industri tekstil ada, permadani ada, tambang emas ada di sana, bank juga ada di sana. Kelihatannya itu kota ini kota metropolitan yang bagus. Tapi apa kata Tuhan tentang jemaat Tuhan yang ada di kota yang makmur, yang kaya raya, kota yang secara administrasi bagus, sehingga jadi pusat pemerintahan di Asia Kecil, Turki dan sekitarnya itu, dan itu kan Asia Kecil ya, dan itu jadi pusat pemerintahan dari Romawi. Kalau nggak ada sesuatu itu tidak akan mungkin dijadikan pusat pemerintahan dari Romawi waktu itu. Tapi apa kata Tuhan tentang jemaat di Laodikia ini? Aku akan muntahkan kamu, kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak panas, tidak dingin. Kamu suam, kamu merasa kaya, iya, padahal kamu miskin. Kamu berpakaian, padahal kamu telanjang. Ya, kamu merasa kamu makmur, kamu tuh melarat, kata Tuhan. Kenapa? Karena jemaat juga ikut terimbas dengan gaya hidup orang-orang di Laodikia, sehingga yang mereka pikirkan hanya manusia jasmani saja. Yang penting kita punya uang, yang penting kita punya pakaian bagus, rumah kita ada permadaninya yang bagus, punya ini, punya itu, kita nampak dari luar ini bagus. Tapi Tuhan bilang, kamu hanya yang luar yang kamu perhatikan, yang dalam kamu tidak peduli. Kamu pikir kamu kaya secara materi, betul kamu kaya secara materi, tapi kamu melarat. Kenapa? Karena kekayaan itu untuk dirimu sendiri. Kamu berpakaian yang, tapi kamu hanya untuk dirimu sendiri. Semua untuk dirimu sendiri. Yang kamu pikirkan hanya manusia jasmani ini, tapi kamu tidak pikirkan manusia rohani. Makanya Tuhan katakan, aku akan muntahkan kamu. Ya, jadi apa yang Tuhan tegur dengan jemaat, mungkin ayat selanjutnya bisa dikatakan kepada mereka, kamu tuh miskin, melarat, kamu telanjang. Sebetulnya itu kontradiksi dengan keadaan jasmani mereka. Jasmani mereka itu makmur luar biasa. Tapi Tuhan bilang, karena kamu tidak seimbang, yang kamu pikirkan hanya manusia jasmani. Saudaraku, berkaitan bangun hidupmu, bukan hanya manusia jasmani, tapi manusia rohani. Saudara, ini kaitan. Bangunlah rumah Tuhan secara fisik itu, supaya di tempat itu yang Tuhan katakan, supaya di tempat itu orang-orang yang rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan bisa dibangun di sana. Dia bisa bertumbuh dengan sehat di tempat itu. Karena Tuhan katakan, di tempat itu aku berkenan, karena hatiku ada di sana. Saudaraku, mari ya, baik saudara yang ada di rumah, saudara yang dengarkan di tempat ini, kita dengarkan firman Tuhan.
saudara bisa lakukan, lakukan. Kami berdua, kami memulai dengan apa? Kami tabur apa yang kami bisa. Ya kami masukkan aja di kas. Kapan ini akan terkumpul? Urusan Tuhan. Saya hanya bilang ini, Tuhan saya bisa menjangkau segini. Kalau Tuhan mau jangkau yang lebih, itu yang kata Tuhan tadi. Tanganku yang kuat yang akan menjangkau itu. Yang tidak mampu engkau jangkau. Dan aku akan bawa kepadamu supaya engkau bisa jangkau. Tapi lakukan dulu bagian. Apa yang kau bisa jangkau, lakukan itu. Ya, saya mendorong kita. Ayo, mari masing-masing kita. Niat kita cuma satu, bangun rumah Tuhan. Tidak yang lain, rumah Tuhan. Di mana di rumah itu akan ada rumah Tuhan yang lain, yaitu orang-orang yang datang ke sana. Dan di tempat itu, orang-orang itu akan dibangun. Orang-orang itu akan bertumbuh dengan sehat. Di tempat itu di mana Tuhan berkenan, yaitu rumah Tuhan itu. Disitulah kita akan bangun orang-orangnya. Nah, saudaraku, saya mendorong kita semua. Ayo, apa yang Tuhan gerakkan dalam hati Bapak Ibu, ayo, pokoknya kita lakukan aja. Yang kita bisa lakukan, kita bisa lakukan. Kita akan lakukan. Ya, nah sementara ya sudah kita kumpulkan aja uang. Kapan kita bangun nanti Tuhan akan tuntut kita. Tuhan akan tuntut kita dan ya pasti keinginan Tuhan yang Dia berikan. Toh saya juga tidak berangan-angan. Ya, tapi karena Tuhan yang ngomong lewat tanggal 4 November itu dan kemudian saya beritahu kepada Bapak Ibu hari ini. Ngajak ayo kita bangun rumah Tuhan. Sekali lagi yang kita bangun apa? Rumah Tuhan. Tidak yang lain-lain. Tuhan bilang khususkan hanya rumah. Rumah Tuhan hanya rumah Tuhan. Tempat di mana orang bisa bertumbuh dengan sehat supaya manusia rohaninya ini dibangun. Dan ini kerinduan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita semua, ya. Dan Tuhan akan bicarakan ini lebih lanjut dengan kita semua, dengan Bapak Ibu, dengan kita semua. Tuhan akan bicarakan lebih lanjut. Ya, saya akhiri dengan ini. Satu kali coba kita di tubuh. Mereka masih ibadah di tempat rumah-rumah juga. Kemudian salah satu pengurus yang ada, dia bilang gini, saya punya tanah. Jadi saya sarankan, bangunlah. Saudaraku, kita nih baru, saya belum nyampein dengan mereka ya tentang apa yang saya ini kan baru kali pertama saya sampaikan dengan Bapak Ibu apa yang saya dapatkan 4 November itu. Tapi buat saya ini satu sign, satu tanda. Cabangnya Tuhan sudah kasih tanda buat kita, pasti Tuhan akan beri. Ya, Pak Peter Kumar, waktu beliau datang di 2019 itu kemudian kami didoain. Dibilang begini, aku lihat ada satu bangunan yang besar, rumah Tuhan, dan di sampingnya itu bukan di rumah Tuhannya, tapi dia bilang di sebelahnya itu ada bangunan yang lain seperti sekolah. Wih, besar sekali rancangan Tuhan. Tapi dia bilang, aku lihat rumah Tuhan, muatnya bisa 600 orang. Saya kaget saudara. Kalau ini kan cuma 300, ya kan? Kalau muatnya kan 300, kalau 600 kan 2 kali lebih. Tuhan dalam hati saya hanya ya amin, tapi rasanya nggak masuk akal buat saya. Tapi bagi Tuhan, apa yang tidak masuk akal, itulah yang Dia lakukan. Kalau masuk akal, saudara bisa lakukan, betul ya? Bangun 3 kali 3 mudah kan? Mudah, kas kita ada 3 kali 3 beli tanah. Apalagi kalau 2 kali 1 itu kan mudah, itu kan kuburan. Saudara, tapi bangun yang tidak kita jangkau,
Ayo kita minta aja sama Tuhan. Ya, itu yang kita mau lakukan. Yuk, kita percaya bahwa niat hati Tuhan yang sudah Dia sampaikan kepada kita. Kita bilang, nggak tepat Pak, ini COVID. Suasana usaha lagi turun, pendapatan turun, keuntungan turun, WFH banyak, gaji juga dipotong, dan sebagainya. Hanya Tuhan katakan begini, niat hati kita mau mulai, ayo kita lakukan. Kapan kita akan laksanakan, kita akan tunggu tuntunan berikutnya. Tapi yang jelas niat hati kita yang Tuhan sudah berikan kepada saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ayo sama-sama kita. Apa yang kita bisa lakukan, ayo kita mau lakukan. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu ada bersama-sama kita. Biarlah kami terus menjaga kasih kami yang mula-mula kepada-Mu Tuhan. Ada gairah, ada semangat dalam berdoa, semangat dalam beribadah, semangat dalam peduli, semangat dalam mengasihi. Itu tetap kami jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami melalaikan Tuhan, membiarkan kasih kami yang mula-mula itu lenyap. Karena keadaan, karena situasi. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau ambil keputusan untuk kami mau kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Bila gairah ini tetap terjaga, semangat ini tetap terjaga, cinta kami kepada Tuhan tetap terjaga lewat kami cinta kepada sesama kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Bapak, terima kasih, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Kerinduan-Mu yang Kau sudah sampaikan lewat hamba dan hamba sudah sampaikan Tuhan. Untuk kami akan bangun rumah-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tahu ini tidak terjangkau oleh kemampuan kami. Tapi kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan dengan tangan-Nya yang perkasa, yang mampu merubah orang Israel dari budak jadi orang merdeka, orang terjajah jadi punya tanah Kanaan. Kami tahu Tuhan ada banyak ketidakmungkinan. Untuk itulah kami mau bersandar berharap kepada-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kalau orang-orang lain punya niat dari hatinya sebagai wujudnya mempersiapkan untuk kekekalan katanya, sebagai wujudnya berterima kasih karena sudah Tuhan pelihara hidupnya, Tuhan sudah sertai hidupnya dari kecil sampai dia tua. Sebagai wujud rasa terima kasihnya, dia bangun rumah, tempat ibadah, rumah Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya pemahaman, pengertian yang sudah terwujud dalam firman-Mu boleh kami juga miliki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya serahkan, dalam amplop persembahan itu kan selalu ada kertas. Nah, dari awal waktu gereja ini saya sudah selalu katakan kita akan selalu berupaya membuat rekening gereja. Itu semua atas nama gereja. Gereja ini bicara bukan saya pribadi, bukan kami berdua, bukan keluarga, tapi adalah jemaat. Jadi uang ini adalah uang jemaat. Jadi uang kas umum kita, kemudian kas pembangunan kita,
Bahkan terakhir kita buat untuk juga kas dari diakonia kita semua atas nama GBI Rock ada. Dan supaya apa? Kami belajar bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu. Jadi semua adalah milik jemaat. Sekalipun kami tidak ada, itu tetap punya jemaat. Ya, itu tetap punya jemaat. Nah, jadi saudaraku, rekening saudara yang mau menabur di pembangunan, di sana di kertas itu ada ditulis, sudah boleh catat nanti atau bawa pulang kertasnya. Dan sudah yang mau nabur, silakan sudah bisa kirimkan ke nomor rekening. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021. The year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14. Waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan. Kota yang panas tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang ini bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang Amin.
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang menubuhkan kami, yang mengingatkan kami agar kami membangun manusia rohani kami dan juga manusia roh kami dan manusia jasmani kami. Berkati kami Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami dan mengingatkan kami sebagaimana kami harus mulai menjalani hidup ini sehingga seturut dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman. Kami bersyukur ya Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat Pendeta Yohanes Beni sebagai gembala kami di tempat ini beserta istri dan anak-anak. Pakai pendeta kami ini Tuhan lebih lagi apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan memperlebar kerajaan Allah di kota bahkan di provinsi ini. Kami yang tidak percaya penyertaan Tuhan ada bersama-sama hamba-Mu ini. Kami yang tidak percaya bahwa apa yang tidak mungkin semuanya mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami yang ada di pusat, baik itu Bapak Pendeta Timotius Arifu dan Bapak Roni Dam. Berkati para keluarga daripada hamba-Mu, kekuatan dan kesehatan daripada hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, baik itu untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan beserta menteri-menteri yang ada, baik sipil maupun militer. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, sehingga apa kebijakan, keputusan yang mereka ambil, kiranya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan begitu juga dengan jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini saat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka, berikan kelegaan Tuhan. Dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang berusaha, yang bekerja, Tuhan kiranya yang memberikan keberuntungan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga demi keluarga. Suami lebih mengasihi istri, dan istri tunduk terhadap suami dan anak-anak, patuh dan taat terhadap orang tua. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan di mana kami boleh menjalani hidup ke depan, seminggu ke depan, kami yang tidak percaya kehidupan kami, keluarga kami, dan keluarga besar kami, dan teman-teman kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kami untuk kami menjalani hidup ke depan. Tuhan berkati kami di mana sebentar lagi kami akan bisa di tempat ini. Lindungi kami dalam perjalanan Tuhan, antarkan kami dengan selamat. Dan sebelum kami akan berpisah, terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat-Mu melalui nama-Mu. Kami dikasih Tuhan, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan, mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus, Anaknya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama.